Banyak sekali yang chat ke saya, masuk ke WA ya. Ada banyak sekali yang ingin membuka aura, Mas. Nah, Membuka aura ya. ya, ya terlepas dari apa kebutuhannya, apa tujuannya membuka aura, kita sama-sama nggak tahu ya. Tapi banyak sekali yang minta dibukakan auranya, Mas. Mungkin Mas Wahyu bisa menjelaskan aura ini apa sih, Mas? Iya, Mas Yahya. Aura ya. Aura itu sebetulnya kan energi, Mas Yahya, pancaran. Ya, bisa dikatakan cahaya, wah semacam-macam lah ya. Jadi aura itu adalah energi yang ada di dalam diri kita. Artinya, ya kalau ada yang bilang aura positif, aura negatif. Jadi di dalam diri kita itu ada energi, Mas Yahya. Nah, tinggal energi ini keluarnya ini jadi energi positif atau jadi energi negatif. Kalau jadi energi positif ya bermanfaat luar biasa. Kalau jadi energi negatif ya jatuhnya kayak contoh saja ya. Kita marah-marah itu, Mas Yahya. Itu sebetulnya energinya energi negatif, Mas Yahya. Ya, jadi kita marah itu emosi, itu auranya tidak bagus, jelek, Mas Yahya. Dan itu juga bisa mempengaruhi dalam segala hal tentunya, banyak sekali, Mas Yahya. Iya, Mas Wahyu. Aura ini kan identik dengan mungkin penampilan dari wajah kita ya. Seseorang melihat kita, wah ini terlihat tampan sekali, cantik sekali ya. Dan ini dibutuhkan mungkin ya, seperti pemasangan susu ya. Atau mungkin dengan mandi kembang ya, banyak sekali lah cara untuk membuka aura. Kira-kira cara membuka aura yang paling bagus ini pakai apa, Mas? Ya, kan sebuah keputusan yang ada di pikiran kita tentang hal apapun. Alangkah baiknya kalau kita itu mengerti dulu. Teman-teman ini juga penting. Mengerti dulu. Pahami dulu. Apa sih aura itu? Kemudian, kira-kira penting nggak sih? Dan untuk apa? Ya, saya tadi sudah sampaikan bahwa aura itu adalah tentang energi. Sebetulnya sudah ada di dalam diri kita. Tapi kita harus pilah juga bahwa di dalam diri kita ini sering saya katakan ada dua sumber kehidupan. Yang satu bersifat gaib, yang saya sebut kehidupan jiwa atau kehidupan rohani. Yang saya secara sederhana menggambarkan ini semua pusatnya ada di dalam hati kita, Mas Yahya. Nah, kemudian ada sumber lagi satu yang bersifat fakta. Wujudnya apa? Wujudnya ya tubuh fisik kita ini. Nah, pusatnya ada di mana? Secara sederhana, saya katakan pusatnya ada di dalam otak kita. Artinya ada di dalam pikiran kita. Lah, kalau sudah paham tentang sumber ini kan dua sumber yang sejatinya adalah satu kesatuan, Mas Yahya. Ini satu gitu loh, Mas Yahya. Isinya dua ini tadi, gitu loh, ya. Satu kesatuan. Lah, kalau kita paham sumber kehidupan yang ada di dalam diri kita itu, maka kita tinggal mau memfungsikan yang mana. Nah, bicara tentang aura, kita ini mau menghidupkan aura yang mana? Aura kehidupan gaib atau kehidupan jiwa, atau ke aura kehidupan fakta, kehidupan raga, fisik ini. Ini kan dua hal yang berbeda. Kebutuhannya tidak sama, makanannya juga tidak sama. Kalau kehidupan jiwa atau kehidupan rohani, tidak butuh makan pakai ayam, pakai tahu tempe, tidak butuh, Mas Yahya. Betul tidak? Iya. Nah, sedangkan yang kehidupan raga, makanannya berbeda. Butuh makan, butuh tahu, tempe, ya. Nah, makanya dua hal yang berbeda. Artinya apa? Kalau kita bicara aura, ya kita mau menghidupkan yang mana ini? Energi yang mana yang mau dihidupkan? Contoh, kalau kita mau menghidupkan energi yang ada di dalam kehidupan jiwa atau yang bersifat gaib, ada di mana pusatnya? Tadi saya katakan, secara sederhana pusatnya ada di dalam hati. Nah, artinya apa? Berbaik-baiklah, berbagus-baguslah hatimu, berbagus-baguslah jiwamu, Mas Yahya. Sumbernya di mana? Keimanan. Yakin iman. Contoh, kalau untuk yang laki-laki, yakin iman bahwa kamu adalah laki-laki yang paling
cakep misalkan ini Mas. Nah, untuk yang perempuan, yakin iman bahwa kamu adalah yang paling cantik. Ini sudah akan menimbulkan aura yang bagus. Tapi pertanyaan saya, apakah kemudian cukup dengan yakin kita ganteng, kita cakep, kita cantik, terus tiba-tiba kita bisa cantik dan cakep beneran Mas Yahya? Nggak Belum bisa, ya. tentu. Karena apa? Bisa dikatakan tidak bisa. Karena ini baru separuh saja yang kita hidupkan. Ini sudah menggugah, memberikan energi positif karena kita yakin. Munculnya bisa ke percaya diri, betul enggak? Keyakinan itu tadi. Nah, dari situ kita harus sadar bahwa kita juga harus membangunkan aura kita yang bersifat fakta. Contohnya apa? Lo pingin tampil cantik, pingin tampil ganteng. Tapi Mas Yahya ndak mandi. Ndak pakai baju yang bersih. Ya. Dari mana ketemunya Mas Yahya? Kelihatan kotor, kucel. Mohon maaf ini. Kalau kita bicara ganteng, cantik kan relatif. Tapi kita bicara tentang standarnya lah. Bersih, bener nggak sih? Benar. Nah, ini juga harus dihidupkan. Yang perempuan juga demikian. Bahkan masih ditambahi Mas Yahya. Sudah mandi, sudah pakai baju bersih, sudah wangi, masih pakai make up. Yang cewek, betul enggak? Betul. Masih ditambahi lagi pakai anting, pakai kalung, pakai aksesoris, betul enggak? Betul sekali. Supaya apa? Terjadi keseimbangan. Dua-duanya, auranya bisa terpancar. Nah, sebetulnya ini sudah bisa dilakukan oleh teman-teman sendiri. Secara sederhana, simpelnya dari apa yang tak sampaikan ini tadi. Untuk teman-teman yang ingin membuka auranya, jawabannya itu cuma dua. Bangunkan keyakinan yang ada di dalam hatimu, bagaimana hatimu, jiwamu senantiasa bersih, senantiasa baik, senantiasa benar. Selebihnya, bangunkan auramu, energimu yang ada di dalam pikiranmu. Bagaimana pikiranmu itu supaya berpikir yang benar, berpikir yang baik, berpikir yang jernih, yang bersih. Sehingga ini nanti akan berdampak terhadap bagaimana kamu menjaga dan merawat seluruh kehidupan yang ada di dalam dirimu, termasuk kehidupan jiwa dan ragamu. Akhirnya kerawat semua Mas Yahya. Nah, secara lebih sederhana lagi, apa sih? Disuruh pikiranmu lo sing bener sing apik, hatimu ya sing bener sing apik. Ya secara otomatis aura itu akan terpancar. Dan itu akan mempengaruhi semua. Orang jadi punya belas asih terhadap kita. Karena apa? Kita santun, kita beretika, kita berbudi pekerti yang benar Mas Yahya. Dalam segala hal. Nah, kalau orang itu belas asih, akhirnya orang itu mau membuka diri. Oh, ada kerjasama di sana. Menguntungkan enggak kira-kira Mas Yahya? Iya, menguntungkan Mas. Orang yang tadinya nggak suka terhadap kita jadi suka karena apa? Lah hati kita baik, pikiran kita bener. Nah ini loh, yang kadang teman-teman nggak mau mempelajarinya. Semua sudah ada di dalam diri kita. Tapi saya nggak menyalahkan untuk yang nggak ngerti, yang nggak paham, yang masih dalam tahap belajar, membutuhkan Mas Yahya. Membutuhkan guru spiritual, ya, membutuhkan seseorang yang dianggap memiliki kelebihan, baik itu datang ke oknum, kiai, ustadz, dukun, paranormal, macam-macam silahkan, tidak jadi masalah, Mas Yahya. Jangan salah, ya. Pak Kiai pun juga membuka aura Mas Yahya dengan tata cara yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi kan itu tata cara. Mau mandi kembang lah, pakai susu, ini hanya pemberian sugesti atau keyakinan. Dan apakah memang itu berdampak? Loh, kalau kita meyakini ya berdampak Mas Yahya. Sangat berdampak. Jangan salah. Sama halnya kayak Mas Yahya aja kemana-mana misalkan pakai jam tangan. Mas Yahya meyakini kalau pakai jam tangan itu kelihatan lebih gagah, lebih keren. Itu menambah kepercayaan diri enggak? Iya, pasti. Pasti. Nah, coba sekali waktu Mas Yahya lupa enggak pakai jam tangan, terus Mas Yahya terbawa itu sugestinya. Waduh, jadi merasa ada yang kurang. Betul enggak? Betul sekali. Sama persis. Jadi saya rasa saya enggak menyalahkan untuk teman-teman yang mungkin dalam tahap belajar, terus kemudian datang ke seseorang,
mandi kembang, ya tentu semua ada doanya, ya kemudian juga tentunya doa-doa itu adalah doa yang baik, ya tidak ada salahnya, bagian daripada pembersihan. Oh, pasang susuk juga demikian, biarpun di agama-agama tertentu mungkin itu juga dilarang gitu, tapi kita bicara itu syariat secara beragamanya, tapi isinya semua sama Mas ya, tidak ada masalah menurut saya. Kalau kita pasang susu ya, kan ada kiai, ada dukun mungkin ya, kemudian orang-orang pintar lah semuanya. Dan nggak semuanya berhasil ya, dan ada banyak sekali yang sudah pasang susu, entah susu kekuatan, entah susu kecantikan, ketampanan. Tapi saya lihatnya kok biasa-biasa saja ya Mas. Apakah memang ada yang nggak berefek Mas? Ya, balik lagi Mas Yahya, apakah kita sudah datang kepada orang yang tepat? Oh iya Nah, sih. itu kan harus dipertanyakan, sudahkah kita memang datang kepada orang yang paham, datang kepada orang yang memang benar-benar mengerti, mumpuni di bidang itu Mas Yahya? Nah, nggak semua Mas Yahya. Sedangkan kalau kita mau bicara tentang, ya contohlah ritualnya misalkan mandi kembang, ada filosofi di dalamnya, bahwasanya kembang itu kan harum ya Mas Yahya, ya Iya. wangi, mandinya bisa membuat bersih, artinya apa? Ya jadi cerah, kan begitu, filosofinya begitu. Sedangkan yang pasang susuk, filosofinya, susuk ini kan terbuat dari logam mulia, ya artinya pasti menjadi lebih bersinar seperti logam mulia, itu kan sangat berharga logam mulia ya, filosofinya di sana. Tetapi kalau kita bicara dampaknya, balik yang jelas, kuncinya ada di dalam keyakinan, itu yang pertama. Yang kedua, sudahkah kita ini datang kepada orang yang tepat? Itu dulu, baru kita bicara tentang ada dampak atau tidak Mas Yahya. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin mau belajar membuka aura, belajar dari dalam diri sendiri dulu, seperti apa yang saya katakan tadi. Tapi kalau masih tidak paham, tidak yakin, masih membutuhkan tuntunan, belajarlah kepada orang yang tepat. Jangan sampai kita dimanfaatkan hanya karena kita salah datang kepada orang yang nggak benar. Itu nanti tentu akan merugikan kita dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi bicara pasang susuk juga berpengaruh terhadap kesehatan. Kalau sampai itu bukan logam mulia Mas ya yang masuk di dalam tubuh kita, tentu itu juga berpengaruh. Jadi ayo berpikir yang sehat, yang jernih, dirasakan juga di dalam hatinya, sudah benar, sudah tepat, sudahkah memang layak untuk kita melakukan itu atau tidak. Teman-teman punya pertimbangan sendiri.